Sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Ya kan? Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan namanya Islam, tapi untuk merusak citra Islam dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Maka sejak 1 Maret 1953 ini dia telah memantapkan hati mendirikan organisasi Nahdlatul Watan atas izin dan restu dari beliau Syekh Hasan Masyad dan Syekh Hamid Al-Fatih. Organisasi Nahdlatul Watan tanpa dunia Islamiyah sebagai bukti beliau tak ingin istilah Islami akan hanya menjadi tameng duniawi, namun betul-betul terbukti dalam bait beliau yang beliau ikrarkan. Dalam baiat juga beliau sudah tuliskan cinta beliau kepada tanah air. Pada doa-doa beliau pada kumpulan-kumpulan hizib Nahdlatul Watan, Hamzah Wati I sang pendiri adalah seorang ulama yang negarawan. Maka yang pribadi bertugas melanjutkan itu semua. Sadarkah kita ini sudah meninggalkan kita kumpulan doa dengan nama hizib Nahdlatul Watan? Sadar tidak? Kalau yang rajin berhizib paham, kalau yang sekedar ikut-ikutan mungkin santri tidak paham. Rajin hiziban santri? Hanya ikut-ikut atau paham? Itu sebagian yang jawab. Ini harus dipertegas sama saya di kelas ini. Ya? Paham? Atau tidak paham? Sekedar paham. Tidak apa-apa. Nanti tunggu bahasanya di kelas ya. Adakah hizib lain? Adakah hizib yang lain? Adakah hizib yang lain? Ada? Ada? Hanya satu hizib Nahdlatul. Jelas? Jelas? Kalau ada yang tidak jelas bisa bertanya. Ya, bisa bertanya. Kalau ada yang ingin dialog bertanya juga nggak apa-apa, kasih untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, meluruskan sejarah itu tidak ada kata takut, ya. Karena ini dia pendiri organisasi Nahdlatul Watan sudah luar biasa, sudah luar biasa, sudah luar biasa. Jadi jangan ada yang merasa diri lebih hebat dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan. Kalau ada yang berani merubah berarti menganggap diri lebih tinggi dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ini Maulana Syekh melalui ceramahnya berpesan bahwa ada orang, ada kelompok yang akan memutar balikkan sejarah, mengaburkan sejarah, bahkan ingin mengukur sejarah. Ini Maulana Syekh berbahasa dalam wasiat renungan masa. Ini beliau bahasa ya, bukan Zainuddin Sani, tapi Zainuddin Awal yang berbahasa. Dalam wasiat, sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodoh-bodoh. Ini bacanya anak-anakku. Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, Nahdlatul Watan sesuai dengan arah pendirinya bergerak dalam ranah pendidikan, sosial dan dakwah, atau yang disebut sebagai trilogi pergerakan Nahdlatul Watan atau Nahdlatul Watan Movement Trilogy. Ranah pertama bergerak Nahdlatul Watan adalah ranah pendidikan, Majal At-Tarbiyah. Nahdlatul Watan menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi utama peradaban. Nahdlatul Watan percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun pintu kemajuan dan kemakmuran. Alhamdulillah, Nahdlatul Watan telah memiliki kurang lebih 2027 madrasah yang tersebar di seluruh tanah air. Madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia, Nahdlatul Watan terus bergerak untuk Indonesia maju. Ranah kedua dari trilogi pergerakan Nahdlatul Watan adalah ranah sosial. Nahdlatul Watan selalu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di garis depan. Perjuangan Nahdlatul Watan
bahwa kepedulian terhadap jamaah adalah langkah nyata untuk mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Karena salah satu misi Nahdlatul Wathon tercermin dalam doa yang diajarkan oleh Nida Al-Maqurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Wansur wahfaz wa ayat Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyebarkan Nahdlatul Wathon di jagat alam raya, menjaga serta meneguhkannya. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sudah tersebar di 38 provinsi dan berada di 5 negara. Ranah ketiga adalah trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon adalah ranah dakwah. Nahdlatul Wathon menyadari bahwa pemahaman akidah, ibadah, akhlak, tasawuf dan muamalah perlu dibuatkan melalui dakwah. Karena Nahdlatul Wathon adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan seluruh jamaah yang berbahagia. Namun bagaimana saat ini trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon perlu dibuatkan mesin trilogi perjuangan Nahdlatul Wathon agar terus melesat kencang, berlari dan terus berlari untuk perjuangan Nahdlatul Wathon. Harus dibuatkan melalui ranah politik, maka tidak ada strategi yang baik kecuali kita berkumpul di satu barisan, yaitu barisan partai. Waduh lain. Partai apa? Semua yang jawab. Partai apa? Partai apa? Ada yang lain? Ada yang lain? Jangan ada dusta di antara kita, Barcelona. Ya, warga Nahdlatul Wathon tidak pernah diajak berdusta oleh kita. Dia mengajak untuk menghantarkan kader terbaik Nahdlatul Wathon untuk duduk di parlemen oleh Partai Gerindra. Tidak ada niat yang lain kecuali untuk memperkuat trilogi pergerakan Nahdlatul Wathon. Untuk itu, sila kita berada di satu barisan dengan satu komitmen. Kader-kader Nahdlatul Wathon harus jadi. Kader-kader Nahdlatul Wathon terus menang. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Oleh karena itu, yang berpesan kepada pengusaha abituren, pencinta, tulab talibat, santri, santriwati dan seluruh jamaah Nahdlatul Wathon untuk saling mendukung, saling bersinergi dan saling membantu. Sila kita penuhi hajat kader-kader kita, karena kita telah dipersaudarakan oleh Nini Maulana Syekh. Pun disampaikan oleh sekretaris panitia. Nini Maulana Syekh selalu di dalam wasiat beliau mengatakan ayahnya. Berarti kita semua ini bersaudara dalam Nahdlatul Wathon. Yang ini saudara pelunggu sami. Yang ini saudara pelunggu sami. Kita semua bersaudara ya. Di saat kita bersaudara, kita harus kompak untuk bersatu. Jangan mau dipecah. Ya, kita harus kompak. Insya Allah, Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fasabiqul. Bapak Menteri dan seluruh kawan-kawan yang saya hormati, sejak zaman pendiri, kepedulian beliau terhadap negara hanya di mulut saja, tapi beliau selalu ikut serta dalam menyukseskan seperti program keluarga berencana yang pada zaman itu mayoritas ulama menolak, tapi ini tidak pasang badan untuk mensukseskan, bahkan beliau pernah menjadi anggota MPR. Saya sebagai penerus ingin mengajak kita semua untuk mengikuti amanah beliau, untuk mengikuti ajaran beliau, serta bagaimana beliau mencontohkan kita untuk selalu taat kepada negara, taat kepada pimpinan negara. Untuk saat ini pimpinan negara kita siapa? Bapak Insinyur, harus taat ya.
COVID disuruh vaksin, alhamdulillah semua santri 100% vaksin. Walaupun ada yang nangis karena takut jarum. Tapi alhamdulillah sudah semua ya. Sudah semua divaksin ya. Alhamdulillah. Yang belum dilanjutkan, yang minta seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia untuk ke depan bersama perwakilan Nahdlatul Ulama di 5 negara, silakan didampingi oleh Bapak Dirjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Bapak Ketua Umum PDI. Silakan di bawah. Diberikan langsung beberapa perwakilan pengurus wilayah dari beberapa provinsi, Ustaz Jambur perwakilan dari Sulawesi Utara, Ustaz Mu'alim perwakilan dari Bali, Ustaz Muhammad Idris perwakilan dari Jakarta, Ustaz Haji Tamrin perwakilan dari Banten, Ustaz Haji Samsudin, Ustaz Saharudin, Ustaz Haji Yakub, Ustaz Islamuddin, Ustaz Haji Lalu Sued, Ustaz Ramli, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Hamdan, Ustaz Malik, Tengku Faisal, Pani Desirianto, Pak Budi, Ustaz Saharudin, Ustaz Zainuddin, Ustaz Fahmi Komar, Ustaz Kusuma, Ustaz Sapriyadi, Ustaz Tauhid, Ustaz Dr. Husnul Ibu Ardan, Ustaz Hasrin Umar, Ustaz Muhammad Soleh, Ustaz Hunzil Sumatera Barat. Dari semua provinsi. Pada hari ini Cita rasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029. Dan akan disalurkan melalui Partai Gerakan Indonesia Gerindra. Melalui kesempatan yang mulia ini, yang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan kepada pelumung sahmi semua, khususnya ketua wilayah di seluruh Indonesia, abituren, simpatisan, pecinta, tulab talibat, santriwan santriwati dan seluruh jamaah Nahdlatul Ulama di seluruh dunia untuk sama-sama mendeklarasikan dan memenangkan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 serta memenangkan calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia, di provinsi, 38 provinsi, calon DPR RI dari Partai Gerindra itu kewajiban kita warga Nahdlatul Ulama untuk memenangkannya. Khususnya untuk di Nusa Tenggara Barat, Dapil 2, kakaknya Ketua Pimpus Muslimat Hajah Lala Syifa Ulupus MH untuk dimenangkan dan dijadikan. Sila kita bersama-sama kompak untuk bersatu. Samina, Samina, Samina. Kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar. Ya,
Bintang tidak meminta hal yang berat dari pengurus kami, hanya meminta pengurus kami berada di satu garis. Yang bertanya, apakah itu berat? Apakah itu berat? Apakah itu betul? Tentunya ke? Aku ajaknya. Ya. Siapa yang DPR dari kita tadi? Silahkan untuk sanggup menunggu kami? Sanggup menunggu kami? Kalau sanggup, menunggu kami semua menjadi tim di organisasi. Menunggu kami semua menjadi tim untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Begitu juga untuk DPR. Menunggu kami jaga semua TPS agar Bapak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan DPR RI kita semuanya dari Partai Gerindra di seluruh Indonesia, khususnya di NTB, Dapil 2 Nusa Tenggara. Paham nih? Ada yang masih tidak paham? Yang tidak ada kepentingan. Zainuddin Sani tidak ada kepentingan. Kepentingan dia hanya memajukan Madrasah Nahdlatul Wathon. Tapi kenapa tidak mengikuti cara pendirinya? Ya, mengirim kader-kader terbaik NW untuk menduduki legislatif. Begitu cara pendirinya dulu. Seperti itu. Ini Wanasah sudah mengajarkan kita multi partai, pernah. Kemudian beliau menetapkan kepada satu partai. Lebih hebat mana kita dari pendiri Nahdlatul Wathon? Lebih hebat mana kita? Ada yang lebih hebat dari pendiri? Kalau ada yang mengajak kita di partai pelangi merah, kuning, hijau, di langit yang biru berarti itu menganggap diri lebih hebat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Lebih hebat dari pahlawan nasional. Kita harus sadar, ini Wanasah telah menggariskan kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Ini Wanasah sudah menjelaskan bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon, bagaimana kita mempererat hubungan silaturahmi kita. Jangan dipecah hubungan itu dengan kepentingan pribadi, dengan ego pribadi. Kepentingan bangsa lebih besar, kepentingan organisasi lebih besar. Buang kepentingan pribadi, buang nih. Untuk semua kader, kita fokus kepada perjuangan Nahdlatul Wathon. Ini instruksi. Kalau tidak menjalankan instruksi berarti melanggar sumpah dan tahu dosanya kan? Dosa kepada bumi. Jadi Zainuddin Sani ini hanya berbuat di NW. Walaupun saya menjadi ketua umum, saya hanya menjadi satpam di NW ini. Milik NW ini tetap milik Almarhumah Maulana Syekh Tuan Diri Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau pemilik NW. Bukan dia yang hanya berbuat. Di saat kalian membangkang instruksi organisasi, berarti kalian berdosa kepada pendirinya. Siapapun dia yang membedakan kita kalau Islam adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di organisasi yang membedakan kita adalah sami'na wa ata'na. Itu sudah garis dari pendirinya. Jadi tunas kita berada di satu barisan, kita jamak-jamak dalam berjuang, jangan terlalu banyak akal. Mari kita ikuti apa keinginan ini Wanasah. Saya tidak bangga dengan jabatan ketua umum. Sama sekali saya tidak bangga. Karena saya lebih senang kepada pendidikan. Saya memajukan pendidikan dan pendidikan hari itu. Karena itulah yang utama. Pendidikan, sosial dan dakwah. Ada yang bertanya, Nahdlatul Wathon di anggaran dasar tidak ada berpolitiknya, masa ini Wanasah akan menaruh politik di situ? Ya, beliau seorang ahli hikmah sudah paham. Kita sebagai murid beliau harus paham. Kalau yang masih bertanya berarti belum paham. Siapa pendiri organisasi Nahdlatul Wathon? Siapa gurunya? Berarti itu belum paham. Kami yang tidak suka ya, warga Nahdlatul Wathon itu masih abu-abu. Di saat sudah dibilang Prabowo Gibran clear nggak? Clear. Jadi jangan terlalu bertanya kenapa Prabowo Gibran. Kalau masih bertanya berarti tidak karena Bapak Prabowo sudah jelas ya, mungkin
Bapak Menteri bisa ketahui, kami khususnya saya sangat percaya bahwa Gus Dur yang mengatakan Prabowo adalah pemimpin yang paling ikhlas. Dan saya yakin beliau seorang wali, karena Gus Dur pernah ziarah ke kakek saya, ke Nini Maulana Syekh, dan saya tahu banyak siapa Gus Dur dari beliau. Jadi NW saja memilih Bapak Prabowo masa keluarga NW juga memilih Prabowo. Kalau masalah NW itu kita punya tiga keyakinan yang tadi yakin, jelas dan disiplin. Kalau masalah Gibran, beliau mudah ya perlulah seperti katanya regenerasi. Bapak Menteri juga kan masih muda, beliau ya saatnya yang muda-muda lah. Kalau ditanya lagi, katanya muda-muda, kenapa Bapak Prabowo perlu punya pembimbing? Anak muda itu harus dibimbing dulu kan? Harus dibimbing. Begitu saya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, hampir 2 periode saya dididik oleh Guna menjadi ketua wilayah. Jadi tidak langsung loncat menjadi PBN, tidak, dididik dulu dari bawah oleh beliau. Begitu juga Bapak Prabowo, wakilnya muda, gak wajar. Kalau istilah orang sekarang, Bapak Prabowo itu gemoy katanya. Tapi bukan gemoynya, beliau sangat luar biasa untuk memimpin bangsa pilihan kita. Insya Allah pilihan kita tidak salah ya. Daripada kita memilih pemimpin yang terlalu banyak pencitraan, pergi ke kampung-kampung ya, selfie foto, mendingan jelas pemimpin yang bekerja, yang hasilnya jelas, tidak perlu pencitraan. Itu yang terpenting. Bapak Prabowo itu tidak perlu pencitraan. Beliau sudah jadi, tinggal memimpin saja. Beliau sudah buktikan di beberapa, sejak beliau muda sampai sekarang, beliau sudah membuktikan. Itulah Bapak Prabowo. Begitu juga Mas Gibran, beliau sudah membuktikan menjadi wali kota dan lain sebagainya. Itu beliau sudah membuktikan. Jadi tenas, kita semua warga Nahdlatul Wathon, jangan ada keraguan ya. Sanggup? Sami'na? Kami mendengar? Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Wathon akan disalurkan melalui Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Al-Fakhratul Hadiyah Ta'asyar.